Halo anak-anak sekalian, selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia, mana untuk materi kita pada pertemuan hari ini tentang ancaman terhadap disintegrasi bangsa, dengan beberapa materi, yakni yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disingkat APRA. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Kemudian yang kedua itu peristiwa Andi Asis, itu dipimpin oleh Kapten Andi Asis. Kemudian yang ketiga ada Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Robert Somokil. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ini dipimpin oleh mantan KNIL, yakni Raymond Westerling. Jadi KNIL ini adalah tentara militer Belanda yang berarti atau yang mempunyai kepanjangannya itu adalah Koninklijk Nederlands Indische Leger. Tujuan dari gerakan ini adalah mempertahankan bentuk negara federal dan menolak Republik Indonesia Serikat yang dianggap terlalu Jawa sentris di bawah Soekarno-Hatta. Jadi negara federal ini adalah sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama membentuk sebuah kesatuan. Jadi seperti hasil dari konferensi meja bundar itu menyatakan bahwa Indonesia dan Belanda itu membentuk Uni Indonesia Belanda, kemudian negara Indonesia itu berbentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi dalam Republik Indonesia Serikat itu terdapat beberapa negara bagian. Yang pertama itu adalah Republik Indonesia, kemudian yang kedua negara Indonesia Timur, kemudian yang ketiga itu adalah negara Pasundan, yang keempat negara Jawa Timur, kemudian yang kelima negara Madura, yang keenam negara Sumatera Timur, dan yang ketujuh ada negara Sumatera Selatan. Jadi tujuan dari gerakan ini agar negara serikat atau negara federal yang dibentuk itu tetap berdiri dan menolak negara-negara tersebut bergabung dalam atau bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Juga karena dianggap bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta itu terlalu Jawa sentris. Yang berikut, nama Angkatan Perang Ratu Adil atau Ratu Adil dipakai oleh Westerling untuk menarik dukungan masyarakat dalam melancarkan rencananya. Jadi Ratu Adil itu merupakan suatu ideologi kuno, yakni ramalan Jayabaya yang menyatakan bahwa kemudian hari akan datang seorang Ratu Adil untuk menolong rakyat Indonesia dari keterpurukan saat itu. Jadi dikarenakan besarnya pengaruh atau ramalan atau ideologi yang dipercaya oleh masyarakat Jawa saat itu, maka Kapten Raymond Westerling ini memakai nama itu untuk menarik dukungan, untuk mendapatkan banyak dukungan agar rencananya yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jadi kalian perhatikan di samping ini logo atau lambang dari Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian gambar yang kedua ini merupakan Kapten Raymond Westerling.
Pada awal atau pada 5 Januari 1950, itu Westerling mengirim surat ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat berisi tuntutan agar Republik Indonesia Serikat menghargai negara-negara bagian. Negara-negara bagian yang dimaksud adalah negara-negara federal yang tadi disebutkan. Tuntutan selanjutnya agar Soekarno dan Hatta, atau dalam hal ini pemerintah Indonesia, Republik Indonesia Serikat saat itu, untuk menghargai negara-negara federal, terutama negara Pasundan. Negara Pasundan ini terdiri dari Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Kemudian tuntutan selanjutnya agar tentara yang dipimpin oleh Westerling itu dimasukkan ke dalam anggota dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian upaya yang dilakukan pihak Republik Indonesia Serikat yakni mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Kemudian upaya yang sama juga dilakukan pihak Belanda, yakni menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST di bawah Komando Jenderal Vreden dan Menteri Pertahanan Belanda, namun upaya itu terlambat dilaksanakan. Jadi dari aksi yang dilakukan oleh Westerling itu terdapat dua bentuk upaya untuk penyelesaian atau upaya untuk penangkapan terhadap Westerling. Jadi upaya itu dilakukan oleh pihak Republik Indonesia Serikat maupun oleh pihak Belanda itu sendiri. Jadi untuk pihak Republik Indonesia Serikat itu dikeluarkanlah perintah untuk menangkap Westerling. Perintah itu dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Kemudian yang dilakukan oleh Belanda yakni menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST. Jadi pasukan RST itu adalah Resimen Spesial Tropan atau Resimen Pasukan Khusus KNIL atau tentara yang dipimpin oleh Westerling tersebut. Namun kedua upaya ini sudah terlambat, artinya sudah terlebih dahulu diketahui oleh Westerling. Sehingga upaya yang dilakukan yakni mempercepat kudeta dilaksanakan baik oleh Westerling maupun Sersan Meyer. Jadi Sersan Meyer ini merupakan bawahan dari Westerling. Jadi upaya kudeta yang dilakukan keduanya yakni Westerling itu menyerang Bandung. Jadi dia itu menyerang tentara atau siapa saja yang dijumpainya itu ditembak mati. Sementara untuk Sersan Meyer itu menyerang kota Jakarta dan untuk mengambil alih gedung-gedung instansi terkait yang penting di Jakarta. Upaya kudeta sempat dilakukan dua kali. Upaya yang pertama itu bisa dikatakan berhasil, namun upaya keduanya mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan pasukannya pula dan juga pasukan tentara Islam saat itu tidak bergabung untuk melakukan kudeta, sehingga upaya tersebut mengalami kegagalan. Jadi upaya kudeta gagal sehingga Westerling itu melarikan diri ke Belanda, sehingga Angkatan Perang Ratu Adil itu tanpa pemimpin yang kuat, sehingga resmi tidak berfungsi pada Februari 1950. Yang kedua itu peristiwa Andi Asis. Jadi peristiwa Andi Asis yakni upaya pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Asis, seorang mantan perwira KNIL. Latar belakang peristiwa Andi Asis ini dilatar belakangi juga oleh hasil keputusan atau hasil perundingan konferensi meja bundar yang membuat terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas dua unsur,
Yang pertama itu Tentara Nasional Indonesia, itu bentukan dari Indonesia. Sementara yang kedua adalah KNIL, itu bentukan Belanda yang melebur ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat tersebut. Jadi setelah bergabung, kelompok atau kedua kelompok tersebut tidak langsung bersatu karena terjadi sentimen bahwa KNIL itu lebih superior dari TNI. Yang berikut, Andi Asis itu bergabung ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Moki Ginta pada 30 Maret 1950. Jadi, Letkol Ahmad Yunus Mokoginta ini merupakan tentara teritorium Negara Indonesia Timur atau NIT. Tujuan utama gerakan ini adalah mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan menolak kembali ke Republik Indonesia. Jadi pada saat itu sedang terjadi upaya untuk penyatuan kembali negara-negara serikat atau negara-negara federal hasil konferensi meja bundar untuk bergabung kembali menjadi Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Andi Aziz ini menolak untuk negara Indonesia Timur ini kembali bergabung kepada Republik Indonesia. Kemudian menurut Andi Aziz, para perwira Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang disinyalir didalangi oleh pemerintah. Jadi gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia Timur atau negara Indonesia Timur itu pada saat itu terjadi demonstrasi di Makassar. Jadi demonstrasi di Makassar itu melibatkan dua kelompok. Yang pertama itu kelompok anti federal, itu mereka menolak negara Indonesia Timur dan menuntut untuk dibubarkan dan segera bergabung dengan Republik Indonesia. Sementara kelompok kedua adalah kelompok pro-federal. Jadi itu juga sedang melakukan demonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Jadi pada saat itu kota Makassar itu sedang kacau karena terjadi demonstrasi antara dua kubu yang saling berlawanan. Pada awal gerakannya, tanggal 5 April 1950, Andi Aziz menyerang markas Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan menyandra sejumlah perwira Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, termasuk Letkol AY Mokoginta atau Ahmad Yunus Mokoginta, di mana dia ini menyaksikan pelantikan daripada Ahmad Yunus. Tapi saat terjadi penyerangan, maka Letkol ini juga dapat ditangkap dan disandra. Kemudian selain itu, Andi Aziz menyatakan negara Indonesia Timur harus dipertahankan dan menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur. Gangguan keamanan seperti apa yang tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi kerusuhan dan demonstrasi di wilayah Makassar. Makassar itu dulunya merupakan ibu kota dari negara Indonesia Timur. Jadi akibat adanya tindakan tersebut, maka tanggal 8 April 1950, itu pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz segera datang ke Jakarta dan juga meminta Andi Aziz agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Jadi upaya pemerintah yang dilakukan ada dua, itu adalah mengirim ultimatum. Jadi ultimatum yang pertama itu adalah meminta Andi Aziz agar segera datang ke Jakarta dalam kurun waktu 4 kali 24 jam atau 4 hari. Jikalau tidak menanggapi ultimatum tersebut, maka pemerintah akan mengirim kapal angkatan laut yang bernama Hang Tuah untuk mengebom kota Makassar.
Kemudian setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka pemerintah mengirim pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang untuk Makassar. Hingga pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz datang ke Jakarta dengan perjanjian dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ketika sampai di Jakarta, Andi Aziz langsung ditahan. Kemudian Andi Aziz diadili tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Yang ketiga adalah Republik Maluku Selatan. Jadi RMS atau Republik Maluku Selatan adalah sebuah gerakan yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Sumokil. Gerakan ini dilatar belakangi penolakan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana terdapat penggabungan wilayah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya latar belakangnya sama dengan pemberontakan Andi Aziz, yakni menolak bergabungnya negara Indonesia Timur ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi Republik Maluku Selatan yang didirikan ini meliputi Pulau Seram, Ambon, dan juga Buru. Pada saat itu terjadi pembentukan negara dengan diangkatnya presiden yaitu J.H. Monohito. Kemudian Perdana Menteri itu dipegang oleh Albert Wairisal. Sementara menteri-menteri itu diantaranya ada Robert Sumokil, D.J. Gasper, kemudian ada J. Tule, kemudian ada S.J.H. Norimana. Jadi setelah Republik Maluku Selatan itu berdiri, maka perangkat negaranya seperti itu. Jadi dengan adanya gerakan tersebut, maka upaya pertama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia adalah menempuh jalur musyawarah dengan mengutus Dr. J. Lemena untuk berunding, namun ditolak. Jadi setelah adanya penolakan terhadap upaya pemerintah melalui Dr. J. Lemena ini, maka Republik Maluku Selatan kemudian mengirim atau meminta pengakuan kedaulatan itu dari Belanda, dari Amerika Serikat, dan juga dari PBB. Jadi karena upaya pertama dilakukan ini mengalami kegagalan, maka upaya kedua itu dengan mengirim ekspedisi militer dengan pemimpinnya yaitu Kolonel A.E. Kawilarang. Jadi dia ini juga merupakan tentara teritorium wilayah negara Indonesia Timur, sehingga dirasa bahwa memahami kondisi dan wilayah dari Indonesia Timur. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai, namun Letkol Slamet Riyadi gugur dalam perebutan benteng New Victoria. Jadi ini operasi militer yang dilakukan ini melibatkan Letkol Slamet Riyadi ini gugur. Dr. Robert Sumokil ditangkap pada 12 Desember 1963, kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer di Jakarta, dan keputusannya Dr. Robert Sumokil itu dihukum mati. Jadi pemberontakan Dr. Sumokil dalam rangka mendirikan Republik Maluku Selatan akhirnya dapat digagalkan. Menurut catatan sejarah, anggota-anggota Republik Maluku Selatan mulai mengungsi ke daerah pengasingan di Belanda, dan sebanyak 12.000 tentara Maluku berangkat ke Belanda setahun setelahnya atau pada tahun 1964. Baik, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan salam.